Sahabat Jubir, selamat datang di Inspirasi. Inspirasi, aksi, dan interaksi Kantor Jubir Presiden Republik Indonesia. Adaptasi kebiasaan baru harus dimaknai dan juga dilakukan oleh semua masyarakat. Bila hanya dilakukan oleh sekelompok orang atau segelintir orang saja, ini dapat mengancam untuk menaikkan gelombang kedua COVID-19. Dan berikut ini akan disampaikan kampanye adaptasi kebiasaan baru oleh Dr. Resa, Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas COVID-19. Ya, saya rasa itu merupakan sebuah disinformasi ya dan mitos yang perlu diluruskan ke masyarakat. Karena ya kita harus mengerti dulu mengenai penyakit ini. Ini memang harus terus disampaikan dan diupdate gitu ya agar tidak terjadi kekeliruan di masyarakat. Jadi masyarakat tuh harus menyadari bahwa bencana yang terjadi saat ini tuh diakibatkan oleh adanya virus corona yang memang sejatinya virus ini sudah ada di bumi ini sejak ratusan tahun yang lalu. Dulu memang virus ini hanya bisa menyerang antar binatang gitu ya, tapi kemudian dia bermutasi sedemikian rupa hingga kemudian bisa menyerang ke manusia dan menular antar manusia dengan manusia lainnya. Jadi kalau kita paham mengenai sejarah atau asal dari virus ini, maka sebenarnya kita tahu bahwa ini bukanlah suatu teori konspirasi. Virus corona sendiri itu banyak sekali jenisnya dan ada dua tipe besar, yakni ada tipe alfa di sana dan biasanya dia mengakibatkan gejala yang nggak terlalu berat. Kita biasanya menganggap ini sebagai seasonal flu atau flu musiman. Kemudian ada lagi tipe yang beta, di mana virus-virus ini yang kemudian mengakibatkan gejala penyakit yang lebih berat. Kalau dulu kita pernah dengar ada SARS atau ada MERS, nah sekarang kita sedang mengalami SARS-CoV-2 atau si virus yang menyebabkan coronavirus disease 2019. Nah, kemudian kalau misalnya dikatakan rumah sakit kosong gitu ya, wah kita harus tahu dulu informasinya. Karena per tanggal 10 Agustus 2020, COVID-19 ini itu sudah menginfeksi lebih dari 19,7 juta orang loh di seluruh dunia. Dan sekitar 700.000 lebih itu diantaranya meninggal dunia. Nah kalau kita lihat kasusnya sendiri di Indonesia yang positif kan sudah mencapai 128.000 kasus, di mana kematiannya sudah mencapai angka lebih dari 5.800. Jadi ya kalau kita lihat COVID-19 ini menginfeksi semua umur gitu, dari anak-anak, dari remaja, dewasa, hingga orang tua gitu. Dan kalau misalnya kita tahu ini virus merupakan penyakit yang self-limiting disease, ya alhamdulillah karena banyak akhirnya yang tidak perlu dirawat di rumah sakit dan bisa isolasi mandiri di rumah karena tidak ada gejala yang berat. Tapi kan nyatanya juga banyak ya yang masih membutuhkan perawatan di rumah sakit. Jadi kalau dikatakan rumah sakit kosong ya datanya nih per tanggal 27 Juli 2020 dari Kemenkes, tempat tidur yang terpakai itu sebanyak 45,25% loh. Padahal pemerintah tuh sudah menyediakan 839 rumah sakit rujukan COVID-19. Yang dari jumlah tersebut kan artinya memang sudah banyak orang-orang yang terinfeksi kemudian dirawat di rumah sakit. Ya mungkin itu untuk bisa meluruskan bahwa ya rumah sakit nggak kosong sebenarnya. Namanya mencegah tentu lebih baik ya daripada mengobati, dan kita harus sadari bahwa tenaga kesehatan itu sebenarnya justru garda terakhir. Garda terdepan itu ya masyarakat yang udah produktif ini gitu ya, yang harus disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya tentunya kita semua berharap bahwa angka COVID-19 ini tidak bertambah lagi. Maka ya sebaiknya masyarakat tidak meremehkan dan harus tetap waspada. Selama pandemi ini masih ada, kita semua tidak boleh lengah. Tentu kita tidak ada yang ingin ya kalau sampai kurva ini terus melanjak naik gitu, yang kemudian bisa membuat fasilitas kesehatan bisa sampai lumpuh, tenaga kesehatannya menjadi kewalahan. Bahkan saya sendiri kan juga udah kehilangan banyak banget ya teman sejawat, senior, dosen, guru, inspirator, pejuang, edukator, relawan di bidang medis karena penyakit ini. Padahal pencegahannya termasuk langkah-langkah yang mudah sekali loh untuk dilakukan.
Kalau kita tahu bahwa penularan virus ini adalah berasal dari cairan yang keluar dari mulut dan hidung orang yang terinfeksi, baik ketika seseorang itu berbicara, ketika batuk, ketika bersin, menguap, atau bernyanyi, dan sebagainya. Ya maka sebenarnya kita tahu hal utama agar kita tidak terinfeksi ya hindari sumber penularan tersebut. Dengan apa? Ya menutup lubang keluarnya virus tadi dengan masker. Lalu jaga jarak 1-2 meter. Biar apa? Ya tujuannya biar nggak kecipratan atau terhirup virusnya. Maka kalau ada percikan-percikan dari orang-orang itu yang kemudian bisa bertahan di benda-benda di sekitar yang kita pegang sehari-hari, misalnya benda-benda yang ada di fasilitas umum, ya kita harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Kemudian jangan pegang-pegang lubang masuknya virus, yaitu mulut, hidung, dan mata, di mana itulah tempat yang paling rawan. Jadi sebenarnya adaptasi kebiasaan baru ya cukup dengan 3 langkah itu tadi. 3M itu tadi. Nggak sulit kan sebenarnya? Wah, kalau nongkrong-nongkrong kok konotasinya gimana gitu ya. Jadi kayaknya tuh melakukan hal yang tidak perlu gitu. Karena di masa pandemi ini tuh sebenarnya kita harus milah-milah sih. Ini mana aktivitas kita yang harus jadi prioritas, mana yang lebih penting, mana yang bisa disubstitusi atau diganti berdasarkan urgensinya. Ya kalau nggak penting-penting banget, ya nggak usahlah keluar rumah dulu. Apalagi kan kita sekarang harus menghindari berkerumun. Ini saatnya kita sudah harus mengubah kebiasaan lama kita nih. Sementara waktu aja kok, selama masih ada pandemi ini aja. Yang paling penting tetapkan jaga jarak, physical distancing itu tadi ya, dan hindari kontak fisik. Kalau mau bertemu dengan teman-teman kan bisa daring atau online. Ketemunya secara virtual dulu aja deh. Terus kalau mau pesan makanan kan bisa via delivery misalnya, atau drive-thru misalnya. Dan kalau misalnya memang penting banget nih, urusannya kerjaan misalnya ya, terus kita harus keluar rumah dan berkumpul, bertemu dengan orang banyak, ya sudah harus siap menerapkan protokol kesehatan. Jadi di tempat meeting, itu kita harus tetap jaga jarak, harus tetap pakai masker, terutama kalau berbicara. Kadang nih suka lupa, yang presentasi malah lepas masker, padahal dia yang berbicara. Ya, terus kemudian kita juga nggak lagi menyediakan makanan di tengah-tengah meja yang bisa di-sharing sama semua orang, malah buka masker, terus makan bareng-bareng, jangan. Kalau bisa diganti aja, substitusi. Misalnya dengan snack box yang bisa dibawa pulang. Intinya sebenarnya kita masih bisa produktif kok. Tapi ya tetap harus ketat menjalankan protokol kesehatan supaya kita semua tetap aman dari COVID-19. Tapi ya memang namanya proses adaptasi, maka sebenarnya akan butuh waktu dan kesabaran. Dari membiasakan, lama-lama jadi bisa dan akan menjadi terbiasa. Wajib ya bagi kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan pada setiap aktivitas. Ingat selalu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, sudah saatnya kita semua menyadari bahwa selama kita tidak menjalankannya dengan baik, maka kita bisa membahayakan diri kita sendiri dan orang lain, terutama orang yang kita cintai. Semakin kita menolak dan meremehkan, semakin merajalelalah virus ini. Semakin banyak korban yang berjatuhan, semakin berat beban keluarga yang menanggungnya, semakin lambat roda perekonomian, dan semakin lama juga kita bisa kembali berkumpul seperti dulu. Maka mari kita saling bersatu, jangan beradu argumen, bergotong royong, karena saat ini kita semua melawan musuh yang sama, yakni virus COVID-19. Ingat selalu untuk menggunakan masker, karena maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Diharapkan seluruh masyarakat menerapkan protokol kesehatan dan tentunya adaptasi kebiasaan baru, supaya ini menjadi norma sosial dan juga norma masyarakat. Adapun adaptasi kebiasaan baru itu adalah menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, makan bergizi dan juga olahraga, dan tentunya memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian inspirasi episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap utamakan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru. Penggunaan masker tidak hanya melindungi Anda, tapi juga orang sekitar Anda. Sampai jumpa di inspirasi selanjutnya, tetap sehat dan tetap semangat.